Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaya Perdana. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tutorial membuat program prediksi harga emas menggunakan jaringan saraf tiruan. Di video kali ini kita akan belajar membuat dataset harga emas, membaca data Excel di MATLAB, melakukan normalisasi data, membuat jaringan saraf tiruan, melakukan training jaringan saraf tiruan, menampilkan hasil prediksi, dan menghitung nilai error atau MSE. Baik, langsung saja. Untuk penjelasan dataset, di sini saya sudah menyiapkan dataset harga emas sebanyak kurang lebih 100 dataset. Kemudian file ini nanti saya simpan dengan nama data emas 100. Ini saya simpan di dokumen MATLAB. Terus berikutnya kita buka ke MATLAB-nya. Langkah pertama adalah kita buka software MATLAB-nya. Setelah terbuka, kita masuk ke menu Home, lalu pilih New Script untuk membuat program baru. Nah, kebetulan di sini saya sudah bikin scriptnya. Harusnya itu di sini dibikin new script, terus bikin program baru akan muncul seperti ini. Kemudian dibikin scriptnya. Nah, di sini ada di awal coding awal itu CLC clear close all. Coding ini digunakan untuk membersihkan MATLAB. CLC berfungsi membersihkan command window di bawah ini. Terus clear digunakan untuk menghapus variabel sebelumnya, sedangkan close all digunakan untuk menutup semua figur atau grafik yang masih terbuka. Terus di kedua, di sini kan sudah ada judulnya, ini judulnya, ini hanya judul saja. Terus di kedua kita akan membaca data Excel. Di sini saya menggunakan fungsi XLS read, yang mana saya baca data dari Excel yang saya buat tadi. Ini. Terus di data tersebut kita ambil kolom pertama karena hanya ada satu kolom. Terus kita tampilkan data awal. Menampilkan data awal ini di data harga emas. Displaynya itu di data harga emas, data awalnya itu yang tadi, data awalnya di sini, data awalnya. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke normalisasi data. Di sini selanjutnya kita akan lakukan normalisasi data. Tujuan normalisasi data adalah mengubah nilai data menjadi rentan 0 sampai 1 agar proses training JST atau jaringan saraf tiruan menjadi lebih stabil dan cepat. Kemudian di sini rumus normalisasi data itu kita menghitung nilai data yang dikurangi nilai minimum. Kita menghitung nilai data yang dikurangi dengan nilai minimum data, kemudian dibagi dengan maksimum data kurang minimum data. Kemudian langkah berikutnya kita membuat input target. Input target di sini pada bagian ini kita
membuat input target jaringan saraf tiruannya. 5 data sebelumnya digunakan sebagai input untuk memprediksi satu data berikutnya. Intinya seperti itu. Kemudian kita akan menampilkan ini di end sini. Ini hanya untuk menampilkan fungsi ini untuk menampilkan data input target. Ini fungsinya. Terus kita akan buat jaringan saraf tiruannya. Coding ini digunakan untuk membuat jaringan saraf tiruan dengan 10 neuron pada hidden layer. 10 neuron pada hidden layer. Terus kita selanjutnya ke fungsi aktivasi. Pada bagian ini kita menentukan fungsi aktivasi. Logic digunakan ini. Logic digunakan pada hidden layer, sedangkan purelin digunakan pada output layer. Kita lanjut ke parameter training. Parameter training itu di sini kita menentukan parameter training jaringan saraf tiruan. Epoch di sini digunakan untuk menentukan jumlah iterasi training. Kemudian goal adalah target error yang ingin dicapai. Sedangkan learning rate-nya ini learning rate digunakan untuk menentukan kecepatan pembelajaran jaringan. Kemudian kita lanjut ke training JST atau jaringan saraf tiruan. Pada tahap ini JST mulai melakukan proses training. Jaringan akan mempelajari pola data harga emas yang menyesuaikan bobot agar error semakin kecil. Kemudian kita akan melakukan prediksi. Di sini setelah proses training selesai, jaringan saraf tiruan yang digunakan untuk melakukan prediksi terhadap data harga emas. Terus kita lanjut ke denormalisasi. Karena hasil prediksi masih dalam bentuk normalisasi, di sini masih dalam bentuk normalisasi, maka perlu dikembalikan ke nilai harga asli menggunakan proses denormalisasi. Di sini dikembalikan ke harga asli menggunakan proses denormalisasi ini. Kemudian kita lanjut untuk menghitung MSC. Pada bagian ini kita akan menghitung nilai mean square error. MSC itu mean square error. MSC digunakan untuk mengetahui tingkat error hasil prediksi. Semakin kecil nilai MSC, maka prediksi semakin baik. Kita lanjut ke grafik hasil. Nanti di MSC ini sebenarnya ada rumusnya. Terus kita lanjut saja ke tampilan hasil, menampilkan hasil. Di sini di menampilkan hasil, grafik digunakan untuk membandingkan data asli dengan hasil prediksi jaringan saraf tiruan. Garis biru nanti akan ada ketika di running, nanti akan ada garis biru dan garis merah. Garis biru menunjukkan data asli, sedangkan garis merah menunjukkan data hasil prediksi. Data hasil prediksi. Di sini nanti akan muncul grafik hasilnya.
Nah, grafik hasilnya kita coba running. Nah, ini grafik hasilnya. Kita perbesar saja. Ini grafik hasilnya. Jadi yang tadi garis biru menunjukkan data asli. Jadi garis biru ini menunjukkan data asli dan garis merah ini menunjukkan prediksi. Tuh, kemudian oh ya, tadi setelah di coding di sini, setelah coding semuanya ini selesai, ini disimpan dengan nama ini. Dengan nama yang tertuliskan di sini prediksi emas. Prediksi emas. Ya. Benar. Dituliskan dengan nama prediksi emas ini karena kita nanti akan running. Bentar. Kita clear dulu. Kita akan running, nanti kalau kita running kita tulis hanya prediksi emas. Namanya harus sama karena kalau tidak sama nanti akan muncul error. Seperti ini. Mungkin itu saja dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Mungkin kalau ada yang lebih detail lagi bisa di-share. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.